Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sejahtera anak sekalian. Pada pagi hari ini kita berjumpa kembali dalam pelajaran tematik, yaitu kelas 5, tema 2, subtema 2, pembelajaran 1. Nah, anak sekalian, apakah anak sekalian sudah siap belajarnya? Kalau sudah siap, yuk mari kita mulai. Anak sekalian, mari kita perhatikan gambar di bawah ini. Di bawah ini ada 3 orang anak yang sedang berjalan di atas trotoar atau di pinggir jalan, yaitu di tempat suatu perkotaan. Namun mereka sedang menghirup atau menghisap udara yang tidak bersih, di mana di tempat itu banyak sekali kendaraan-kendaraan, sehingga kendaraan-kendaraan tersebut mengeluarkan asap, dan asap inilah yang mereka hirup. Inilah merupakan asap yang mengandung karbon dioksida, sehingga tidak baik dihirup oleh kita. Oleh sebab itu, maka kita harus menjaga lingkungan kita agar tetap bersih, sehingga tidak tercemar, terutama dengan debu, dengan asap kendaraan bermotor, dan lain sebagainya. Anak sekalian, sekarang kita bandingkan dengan gambar berikut. Nah, ini ada anak yang berada di lingkungan yang banyak pohonnya. Udara yang bersih banyak mengandung oksigen dan baik untuk pernapasan karena tidak mengandung zat racun atau bibit penyakit. Nah, udara yang bersih ini adalah udara yang baik untuk pernapasan kita. Nah, sekarang apabila udara kotor, maka itu sangat berbahaya bagi pernapasan kita. Jika udara kotor yang kita hirup berupa udara kotor, itu sangat merusak paru-paru kita. Faktor penyebab gangguan pernapasan yang pertama adalah faktor fisik, kemudian faktor penyakit, dan faktor lingkungan. Nah, anak sekalian, sekarang perhatikan faktor fisik. Faktor fisik merupakan faktor kelainan organ pernapasan yang terjadi sejak lahir, sehingga menyebabkan gangguan pernapasan kita. Nah, ini adalah faktor yang disebabkan karena bawaan sejak lahir. Selanjutnya, faktor penyakit. Penyakit yang menyebabkan gangguan pernapasan diantaranya adalah influenza. Ini disebabkan oleh faktor virus, sehingga menyebabkan kita terjadi pilek, flu, dan lain sebagainya. Kemudian tuberkulosis disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Yang ketiga adalah flu burung. Ini disebabkan oleh virus H5N1. Selanjutnya, penyakit bronkitis, yaitu peradangan pada bronkus karena disebabkan oleh virus. Selanjutnya, pneumonia. Ini adalah merupakan radang pada paru-paru kita, sehingga paru-paru kita harus selalu bersih, menghirup udara yang bersih. Selanjutnya adalah COVID-19 disebabkan oleh virus. Selanjutnya, asma disebabkan oleh penyempitan saluran pernapasan kita. Yang terakhir, kanker paru-paru. Pertumbuhan sel yang tak terkendali di dalam paru-paru ini bisa menyebabkan kanker paru-paru pada paru-paru kita. Nah, inilah penyakit-penyakit yang ada pada manusia. Selanjutnya, faktor lingkungan hidup. Sekarang anak sekalian perhatikan, di sini ada gambar pabrik yang berada di lingkungan kota yang bisa menyebabkan pencemaran udara. Asap kendaraan, asap pabrik, dan asap rokok dapat mencemari udara. Udara tercemar menyebabkan ketersediaan oksigen menipis sehingga kita merasa sesak saat bernapas, karena paru-paru kita banyak menghirup udara kotor termasuk oleh debu,
kemudian asap yang dikeluarkan oleh banyaknya kendaraan, ini bisa menyebabkan paru-paru kita menjadi rusak dan udara di lingkungan kita menjadi tercemar. Nah, sekalian, sekarang perhatikan, kita akan mencari informasi pada sebuah teks. Sebuah teks mengandung beragam informasi. Untuk mendapatkan informasi penting, kita juga dapat membuat pengelompokan untuk setiap pertanyaan. Kata tanya untuk mendapatkan informasi, di sini ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan diantaranya adalah apa? Apa untuk menunjukkan penjelasan mengenai suatu hal atau benda. Kemudian pertanyaan di mana, ini menunjukkan penjelasan tempat. Kapan, menunjukkan penjelasan waktu. Siapa, menunjukkan nama orang, jabatan atau pekerjaan. Mengapa, menunjukkan alasan atau sebab dalam suatu cerita. Bagaimana, menunjukkan keterangan cara atau proses atau penjelasan ciri-ciri. Kemudian berapa, itu menunjukkan jumlah atau banyaknya suatu benda. Nah, ini adalah merupakan pertanyaan-pertanyaan yang semua jawaban ada di teks tersebut. Selanjutnya bacalah teks berikut. Pernapasan ikan. Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di air. Ikan bernapas menggunakan insang pada pernapasan ikan. Mula-mula insang dalam keadaan tertutup. Air yang mengandung oksigen akan masuk melalui mulut ikan. Lalu mulut ikan tertutup dan air akan mengalir ke bagian insang yang terbuka. Di dalam insang inilah terjadi pertukaran oksigen dengan karbon dioksida. Sekarang mari kita dapatkan informasi dari teks di atas. Di sini ada beberapa kolom dalam tabel, kata tanya, pertanyaan dan jawaban. Kata tanya apa? Pertanyaannya, apa alat pernapasan ikan? Jawaban yang ada di dalam teks yaitu alat pernapasan ikan adalah insang. Ini jawaban ada di teks. Kemudian pertanyaan di mana? Pertanyaannya adalah di mana tempat hidup ikan? Jawaban, ikan hidup di air. Jawaban ini ada di dalam teks. Kemudian pertanyaan di mana? Pertanyaannya adalah di mana terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida pada ikan? Jawabannya, terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida pada ikan adalah di insang. Selanjutnya bagaimana? Pertanyaannya adalah bagaimana proses masuknya oksigen pada ikan? Jawabannya adalah mula-mula air masuk melalui mulut ikan, lalu mulut ikan tertutup dan air akan mengalir ke dalam bagian insang yang terbuka. Kemudian pertanyaan kapan? Kapan air keluar dari tubuh ikan saat bernapas? Jawabannya, ketika mulut ikan tertutup, air mengalir ke bagian insang yang terbuka. Nah, ini jawaban semuanya itu ada di dalam teks. Kita membuat pertanyaan, kemudian dijawab dalam sebuah jawaban di dalam teks tersebut. Terima kasih anak sekalian. Demikian yang dapat Pak Guru sampaikan. Mohon maaf atas segala kurangannya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.